Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabina Muhammadin wa ahlihi wa sahabati ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan pemirsa Sejumput Channel, alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran dan murojaah bahasa Arab kita. Alhamdulillah, insya Allah kita akan memasuki pelajaran yang ke-19, di mana pelajaran 19 ini kita akan belajar mengucapkan benda dengan jumlahnya. Semisal 3 pelajar, 3 siswi, atau seterusnya. Kita akan belajar tentang bilangan dan benda yang terbilang, yaitu kaidah al-adadu wal ma'dudu, di mana al-adadu adalah angkanya dan al-ma'dudu adalah benda yang terbilang. Dia berlawanan dalam segi jenis. Dalam arti kata, jika yang terbilang yaitu ma'dudnya dia mudzakkar, maka angkanya al-adatnya dia muannas. Sedangkan sebaliknya, jika al-ma'dudnya yaitu yang terbilangnya dia muannas, maka al-adat yaitu angkanya mudzakkar. Sedangkan susunan al-adat wal ma'dud adalah idhofah. Angkanya itu sebagai mudhof dan ma'dudnya yaitu benda yang terbilang sebagai mudhofun ilaih. Dan ma'dud itu dalam keadaan isim yang jamak dan dikasrohkan. Yang termasuk kaidah al-adat wal ma'dud adalah angka 3 sampai 10. Sedangkan angka 1 dia termasuk na'at wa man'ut yang telah kita pelajari di pelajaran 9. Kemudian benda yang terbilang 2 kita telah pelajari di pelajaran kemarin ya. Insya Allah teman-teman ingat, itu musanna. Nah, jadi kaidah al-adat wal ma'dud yang susunannya idhofah, dia mulai dari angka 3 hingga 10. Nanti setelah kita masuk ke kitab, insya Allah kita diberi pemahaman. Kita buka kitab kita. Di sini ada percakapan antara kepala sekolah dan Pak Guru. Baik, saya bacakan di sini. Bismillah. Ad-darsut tasi'a asyara, pelajaran yang ke-19. Al-mudiru, kepala sekolah. Kam taliban jadidan fi faslika ya syekhu, berapa siswa yang baru di kelasmu wahai syekh? Kemudian al-mudarrisu yang dipanggil syekh ini menjawab, fihi asyaratu tullabin jududin, di dalamnya, ya maksud dalam kelas ada 10 siswa-siswa yang baru. Kemudian al-mudiru bertanya lagi, min ainahum, dari mana mereka? Akulluhum min baladin wahidin, apakah mereka semua dari negara yang satu atau negara yang sama? Kemudian al-mudarrisu menjawab, la hum min biladin mukhtalifatin, tidak, mereka dari negeri yang berbeda-beda. Minhum salasatu tullabin minal Filipini, dari mereka 3 orang siswa dari Filipin. Wa arba'atu tullabin minal Yabani, dan 4 orang siswa dari Jepang. Wa talibani minal Sini, dan 2 orang siswa dari Cina. Wa talibun wahidun min Malaysia, dan seorang siswa dari Malaysia. Kemudian al-mudiru, afi faslika tullabun min Amerika, apakah di kelasmu ada siswa-siswa dari Amerika? Kemudian al-mudaris, Pak Guru menjawab, na'am, fihi sab'atu tullabin min Amerika, ya, di dalamnya, dalam kelas maksudnya ada 7 siswa dari Amerika. Kemudian al-mudiru bertanya lagi, ahum jududun, apakah mereka baru-baru? Kemudian dijawab oleh al-mudarrisu, la hum kudama, tidak, mereka adalah yang lama, maksudnya siswa yang lama. Kemudian al-mudiru bertanya lagi, kam taliban fihi min Urubba, ada berapa siswa di dalamnya yang dari Eropa? Kemudian al-mudarris menjawab, fihi khamsatu tullabin min Inkaltarra wa thamaniyatu tullabin min Almania
wa sittatu tullabin min Faransa wa tis'atu tullabin minal Yunani. Di dalamnya ada 5 siswa dari Inggris dan 8 siswa dari Jerman dan 6 siswa dari Prancis dan 9 siswa dari Yunani. Kemudian Al-Mudiru berkata, mengucapkan terima kasih, syukron ya syekhu, terima kasih wahai syekh. Di sini kita garis bawahi yang kita pelajari di pelajaran 19 ini adalah kata atau kalimat asyaratu tullabin yang artinya 10 siswa. Kemudian salah satu tullabin ya arba'atu tullabin. Pokoknya yang ada angka dan ada benda yang terbilang. Selanjutnya talibun wahidun, kemudian sab'atu tullabin. Nah, ini susunan-susunan yang akan kita pelajari yang termasuk kaidah al-adad wal ma'dudu. Kemudian dari kalimat al-mudarrisu fihi asyaratu tullabin. Tullabin dia adalah jamak dan muzakkar. Berarti angkanya yaitu asyaratu dia muannas. Kita lihat susunannya juga dia mudhof wa mudhofun ilaihi. Asyaratu dia dhamma, tullabin dia kasroh atau majrur. Jadi asyaratu dia mudhof, tullabin dia mudhofun ilaihi. Setelah kita masuk latihan, insya Allah menambah pemahaman kita akan pelajaran 19 ini. Sekarang kita beralih ke tamarinu, latihan-latihan. Di latihan ini, insya Allah kita akan berlatih kaidah dan pengucapan serta susunan dari al-adad wal ma'dud. Kita lihat latihan pertama, perintahnya iqra' waktub, bacalah dan tulislah. Dimulai dari angka 3. Ini menunjukkan bahwa kaidah al-adad wal ma'dud dia angka 3 sampai dengan 10. Baik, kita baca. Salah satu tullabin. Salah satu dia al-adad, angkanya. Tullabin itu dia al-ma'dudu, benda yang terbilang. Diartikan 3 siswa. Kita lihat siswa itu mudzakkar, berarti angkanya al-adadnya muannas. Salah satu tullabin, dan susunannya kita lihat salah satu domah, kita ingat dia mudhof. Tullabin dia kasroh, berarti dia mudhofun ilaihi. Jadi al-adad wal ma'dud adalah bilangan dan yang terbilang. Al-adad itu bilangan, wal ma'dud adalah yang terbilang. Dia berlawanan dalam segi jenis. Jika yang terbilang itu mudzakkar, maka angkanya al-adadnya adalah muannas. Kebalikan, bila yang terbilang dia muannas, maka angkanya al-adadnya adalah mudzakkar. Dan susunannya dia adalah mudhof wa mudhofun ilaihi. Angkanya sebagai mudhof dan yang terbilang itu sebagai mudhofun ilaihi. Ya, kita lanjutkan. Kemudian arba'atu tullabin, 4 orang siswa. Kemudian khamsatu tullabin, 5 orang siswa. Kemudian sittatu tullabin, 6 orang siswa. Kemudian selanjutnya sab'atu tullabin, 7 orang siswa. Kemudian thamaniyatu tullabin, 8 orang siswa. Kemudian tis'atu tullabin, 9 orang siswa. Kemudian asyaratu tullabin, 10 siswa atau 10 orang siswa. Baik, telah selesai di latihan 1. Insya Allah sudah mulai paham. Kita masuk ke latihan kedua. Di latihan kedua ini perintahnya sama, iqra' waktub, bacalah dan tulis. Insya Allah saya akan bacakan di latihan kedua ini. Kita akan perdalam susunan-susunan al-adadu wal ma'dudu, yaitu susunan bilangan dan yang terbilang, benda yang terbilang, benda yang dikasih angka. Di nomor 1, indi khamsatu kutubin wa salasatu aqlamin. Lihat khamsatu kutubin, angkanya itu muannas ya, karena kutubinnya dia mudzakkar. Dan tolak ukur atau standarnya kapan dia ma'dudnya muannas atau mudzakkar, kita lihat dari mufradnya. Mufradnya kutubin adalah kitabun, dia termasuk isi mudzakkar. Jadi dihukumi mudzakkar ketika dia mufrad sebelum dijamakkan.
Kemudian wa thalathatu aqlamin, dan 3 buah pena. Di nomor 2, Khalidun lahu sittatu abna'in. Khalid dia memiliki 6 orang putra. Abna itu jamak dari ibnun, dia mudzakkar ya, jadi angkanya muannas. Selanjutnya nomor 3, kam akhon laki ya Aminatu. Berapa saudara yang kamu miliki wahai Aminah? Dijawab, li arba'atu ikhwatin. Saya memiliki 4 orang saudara. Di sini ikhwatin, dia kadang-kadang kita suka salah sangka. Ini ma'dudnya kan tak marbuto, berarti dia harusnya angkanya mudzakkar ya. Seperti tadi saya sampaikan, jadi tolak ukur dia mudzakkar atau muannas ada ketika dia mufrad. Ikhwatun itu adalah jamak dari akhun. Akhun itu isim mudzakkar. Ketika dia jamak menjadi ikhwatun dengan tak marbuto, dan dia masuk ke dalam jamak taksir. Selanjutnya di nomor 4, fil usbu'i sab'atu ayyamin. Dalam sepekan ada 7 hari. Baik, nomor 5 selanjutnya, kam riyalan indaka al-ana ya Ammaru. Berapa rial yang kau miliki sekarang wahai Ammar? Indi al-ana thamaniyatu riyalatin. Saya sekarang memiliki 8 real. Kemudian di nomor 6, fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jadidatin. Di lingkungan ini atau di daerah ini ada 9 rumah yang baru. Kita lanjut di nomor 7, li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Mobil ini memiliki 4 pintu. Di nomor 8, kam thamanu hadzal kitabi. Berapa harga kitab ini? Thamanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Harganya 7 rial setengah. Di nomor 9, fi hadzal fasli asyaratu tullabin kudama wa arba'atu tullabin jududin. Di kelas ini ada 10 siswa yang lama dan 4 siswa yang baru. Kita lanjut di nomor 10, kam komison indaka ya Ibrahimu. Berapa baju yang kau miliki wahai Ibrahim? Indi arba'atu kumsonin. Saya memiliki 4 baju. Kemudian di nomor 11, indi riyalani wa khamsatu furushin. Saya memiliki 2 real dan 5 sen. Furushin itu sen atau uang receh. Kemudian di nomor 12, fi hadhil hafilati asyratu rukabin. Di bis ini ada 10 penumpang. Baik, alhamdulillah kita selesai di latihan pertama dan kedua. Insyaallah mulai paham dengan banyak contoh ini. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan 3. Di latihan 3 ini sudah harus mulai mengisi dengan kata-kata. Angkanya ada di sampingnya. Jadi kita bisa menulis atau mengatakan dengan kata-kata ya, tidak dengan angka, agar tahu bagaimana posisi al-adat dan ma'dudnya, yaitu angkanya atau benda yang terbilangnya. Baik, kita masuk ke latihan 3. Perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-adada mazkuro bainal qausaini. Jawablah dari soal-soal berikut menggunakan angka-angka yang disebutkan di antara 2 kurung. Di sebelah kiri, di antara 2 kurung ada angka-angkanya. Jadi kita menjawab dengan angka-angka yang ada di sebelah kiri dengan tulisan huruf atau dengan ucapan. Semisal contoh, kita baca contohnya, misalun kam kitaban indaki. Berapa kitab yang kamu miliki? Di samping kirinya di antara 2 kurung ada angka 3.
Seperti contoh kita jawab dengan indi salah satu kutubin. Saya memiliki 3 kitab. Kitab mufradnya adalah kitabun. Kitaban karena dia didahului dengan isim kam, isim istifhamiyah ya. Berarti dia jadi tamyiz. Kam kitaban. Kita tahu berarti kutubin mufradnya adalah kitabun, dia mudzakkar. Otomatis al-adatnya angkanya dia muannas. Kita jawab indi salah satu kutubin. Saya memiliki 3 kitab. Baik, kita coba di nomor pertama, nomor 1. Kam akhon laka ya Hamidu? Berapa saudara yang kamu miliki wahai Hamid? Kita lihat angkanya 5. Jawabannya adalah 5. Kita jawab li khamsatu ikhwatin. Saya memiliki 5 orang saudara. Ingat, ma'dudnya yaitu benda yang terbilang dijamakkan dulu, kemudian baru di harokatnya kita kasih kasroh tanwin. Kita ingat jamak dari akhun ikhwatun, kemudian harokatnya kita kasrohkan. Demikian. Kemudian di nomor 2, kam amman laki ya Laila? Berapa paman yang kamu miliki wahai Laila? Paman dari pihak bapak ya. Jawabannya adalah 4. Berarti 4 orang paman. Kita ingat jamak dari paman a'mamun. Kemudian setelah kita kasih angka, kita kasrohkan. Kita jawab li arba'atu a'mamin. Saya memiliki 4 orang paman. Paman dari pihak ayah. Kemudian di nomor 3, kam ibnan laka ya syaihu? Berapa putra yang kamu miliki wahai syekh? Jawabannya adalah 6. Berarti kita jawab li sittatu abnain. Saya memiliki 6 putra. Jamak dari ibnun adalah abnaun. Ketika dia jadi ma'dud, kedudukan dia sebagai mudhofun ilaih. Jadi harokatnya kasro. Selanjutnya nomor 4, kam su'alan fi hadat darsi? Berapa soal dalam pelajaran ini? Jawabannya 8 ya. Kita coba jawab. Su'alan itu jamaknya as'ilatun. Seperti kita suka baca perintah-perintah dan latihan ya. Jadi kita jawab fi hadzal darsi tsamaniyatu as'ilatin. Di pelajaran ini ada 8 soal. Di nomor 5, kam rakiban fil hafilati? Berapa penumpang dalam bis tersebut? Jawabannya ada 9. Kita jawab fil hafilati tis'atu rukabin. Di dalam bis tersebut ada 9 penumpang. Di nomor 6, kam riyalan fi jaybika? Berapa rial yang ada di sakumu? Jawabannya adalah 7. Berarti kita jawab fi jaybi, ya berubah jadi ya mutakalim karena dia bertanya ka, berarti kita jawab saya ya. Fi jaybi sab'atu riyalatin. Di sakuku ada 7 rial. Selanjutnya di nomor 7, kam thamanun hadzal kitabi? Berapa harga kitab ini? Di dalam kurung itu angka 10. Kita jawab thamanu hadzal kitabi asyaratu riyalatin. Harga kitab ini 10 real. Alhamdulillah kita telah mengerjakan latihan 3. Semoga menambah pemahaman. Kita akan masuk ke latihan 4. Di latihan 4 ini perintahnya adalah uktub al-adada min salasati ila asyarati waj'al kullan minal kalimatil atiyati ma'dudan laha. Jadi tulislah angka-angka dari 3 sampai 10 dan jadikanlah dari tiap kata-kata berikut sebagai ma'dud baginya. Ma'dud itu adalah benda yang terbilang, sedangkan adat al-adadun adalah angkanya. Jadi kitabun kita beri adat, kita kasih angka 3 sampai 10. Seperti contoh-contoh di latihan 1 ya. Kita coba kitabun. Bila kita akan mengatakan atau kita akan berikan angka al-adad 3, ingat
tolak ukur dia mudzakkar atau muannas dilihat dari mufradnya, bukan dari jamaknya. Kita lihat mufradnya kitabun, berarti dia mudzakkar, kita tentukan angkanya adalah muannas. Kemudian baru kita jamakkan, kita kasrohkan harokatnya. Berarti kitabun ini kita jamakkan dulu. Kitabun itu jamaknya kutubun. Setelah kita tahu jamak, kemudian kita kasih angka 3. 3 itu salah satun. Nah, setelah digabung, berarti salah satun dia tanwinah dihilangkan atau dihapus karena dia akan sebagai mudhof. Kemudian kutubun kita kasrohkan karena dia akan menjadi mudhofun ilaihi. Jadi kita kerjakan, bismillah. Salah satu kutubin, 3 buah buku. Arba'atu kutubin, 4 buah buku. Khamsatu kutubin, 5 buah buku. Sittatu kutubin, 6 buah buku. Sab'atu kutubin, 7 buah buku. Samaniyatu kutubin, 8 buah buku. Tis'atu kutubin, 9 buah buku. Asyaratu kutubin, 10 buah buku. Demikian. Soal 1 kita sudah kerjakan. Kita ke sebelahnya yaitu qalamun. Qalamun dia termasuk isim mudzakkar ya, berarti adatnya muannas. Tak ingat jamak qalamun apa? Aqlamun. Kita beri angka 3 salah satun. Ketika akan digandengkan ya, disandarkan, berarti angkanya tanwinnya hilang dan aqlamunnya kita kasrohkan. Kita mulai. Salah satu aqlamin, 3 buah pena. Arba'atu aqlamin, 4 buah pena. Khamsatu aqlamin, 5 buah pena. Sittatu aqlamin, 6 buah pena. Sab'atu aqlamin, 7 buah pena. Samaniyatu aqlamin, 8 buah pena. Tis'atu aqlamin, 9 buah pena. Terakhir asyaratu aqlamin, 10 pena. Selanjutnya tajirun. Tajirun artinya pedagang. Jamaknya adalah tujarun. Kemudian kita beri angka. Kita mulai dengan angka 3. Salah satu tujarin, 3 orang pedagang. Arba'atu tujarin, 4 orang pedagang. Khamsatu tujarin, 5 orang pedagang. Sittatu tujarin, 6 orang pedagang. Sab'atu tujarin, 7 orang pedagang. Samaniyatu tujarin, 8 orang pedagang. Tis'atu tujarin, 9 orang pedagang. Asyaratu tujarin, 10 orang pedagang. Selanjutnya rajulun. Rajulun jamaknya rijalun. Kemudian kita beri angka ya, susunannya mudhof wa mudhofun ilaih. Kita kerjakan. Salah satu rijalin, 3 orang dewasa. Arba'atu rijalin, 4 orang dewasa. Khamsatu rijalin, 5 orang dewasa. Sittatu rijalin, 6 orang dewasa. Sab'atu rijalin, 7 orang dewasa. Samaniyatu rijalin, 8 orang dewasa. Tis'atu rijalin, 9 orang dewasa. Asyaratu rijalin, 10 orang dewasa. Kemudian talibun. Talibun siswa. Jamaknya adalah tullabun. Kita mulai. Salah satu tullabin, 3 orang siswa. Arba'atu tullabin, 4 orang siswa. Khamsatu tullabin, 5 orang siswa. Sittatu tullabin, 6 orang siswa. Sab'atu tullabin, 7 orang siswa. Samaniyatu tullabin, 8 orang siswa. Tis'atu tullabin, 9 orang siswa. Asyaratu tullabin, 10 orang siswa. Kalimat selanjutnya riyalun. Riyalun dia ketika jamak menjadi jamak muannas, riyalatun. Tapi ingat, kita lihat tolak ukurnya adalah mufradnya, berarti dia mudzakkar, sehingga angkanya dia muannas. Kita mulai. Salah satu riyalatin, 3 real. Arba'atu riyalatin, 4 real.
khamsatu riyalatin 5 rial, sittatu riyalatin 6 rial, sab'atu riyalatin 7 rial, thamaniyatu riyalatin 8 rial, tis'atu riyalatin 9 rial, asyaratu riyalatin 10 rial. Kemudian kalimat berikutnya adalah kirsyun. Kirsyun yang berarti sen, jamaknya adalah kurusyun. Kita mulai kasih angka, kasih adat. Salasatu kurushin 3 sen, arba'atu kurushin 4 sen, khamsatu kurushin 5 sen, sittatu kurushin 6 sen, sab'atu kurushin 7 sen, thamaniyatu kurushin 8 sen, tis'atu kurushin 9 sen, asyaratu kurushin 10 sen. Kemudian akhun. Akhun jamaknya ikhwatun. Kita mulai. Salasatu ikhwatin 3 saudara, arba'atu ikhwatin 4 saudara, khamsatu ikhwatin 5 saudara, sittatu ikhwatin 6 saudara, sab'atu ikhwatin 7 saudara, thamaniyatu ikhwatin 8 saudara, tis'atu ikhwatin 9 saudara, asyaratu ikhwatin 10 saudara. Kita lanjut ke kata berikutnya ibnun. Ibnun jamaknya abnaun. Kita mulai. Salasatu abnain 3 putra, arba'atu abnain 4 putra, khamsatu abnain 5 putra, sittatu abnain 6 putra, sab'atu abnain 7 putra, thamaniyatu abnain 8 putra, tis'atu abnain 9 putra, asyaratu abnain 10 putra. Alhamdulillah telah selesai latihan 4. Semoga menambah pemahaman. Alhamdulillah kita masuk ke al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Kita lihat di sini as-samanu. As-samanu itu artinya harga. Nisfun. Nisfun itu artinya setengah. Al-yaumu artinya hari. Jamaknya adalah ayyamun, hari-hari. Kemudian ar-riyalu, rial. Jamaknya dia termasuk jamak muannas salim. Tinggal tambah alif dan ta maftuha menjadi riyalatun. Rial. Kemudian al-kirsyu. Al-kirsyu itu sen. Jamaknya adalah kurusyun, sen. Kemudian al-hafilatu, dia artinya bis, jamaknya adalah hafilatun, bis. Rakibun itu penumpang, jamaknya rukabun, para penumpang. As-su'alu itu artinya pertanyaan atau soal, jamaknya as'ilatun, soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan. Qadimun itu artinya lama, jamaknya dia kudama, lama-lama. Al-baladu itu artinya negara atau negeri, jamaknya adalah biladun, negara-negara. Al-jaibu itu artinya kantong atau saku, jamaknya juyubun, saku-saku atau kantong-kantong. Kemudian Urubba artinya Eropa. Kemudian Almania itu artinya Jerman. Kemudian Faransa itu Perancis. Al-Yunanu itu Yunani. Mukhtalifatun artinya berbeda-beda. Kemudian Malaysia artinya negara Malaysia. Alhamdulillah telah selesai kita di pelajaran 19. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangan atau kesalahan. Saya tutup. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ahli wa man wala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.